Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujian? Nah, ini adalah solusinya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal UM-UGM. Fosil yang dianggap sebagai nenek moyang bersama antara manusia dan kera adalah bla bla bla. A. Ramapithecus, B. Egyptopithecus, C. Dryopithecus, D. Australopithecus, E. Pithecanthropus. Nah, untuk menjawab soal kali ini, nanti kita akan membaca diagram pohon filogenetik yang menghubungkan antara manusia dengan bangsa kera. Pada gambar ini, kita akan melihat untuk kedekatan hubungan antara manusia dengan bangsa kera, yaitu Homo sapiens dengan Homo neanderthalensis. Nah, ini adalah gambaran dari pohon filogenetik yang nantinya akan menghubungkan jarak evolusi antar suatu organisme. Di sini antar manusia dengan kera ya. Oke, ini karena kita untuk pembahasannya adalah pohon filogenetik pada manusia dan kera ya. Manusia dan kera ya. Nah, untuk membaca diagram pohon filogenetik ini, kita lihat ada pada bagian bawah ya. Yang ini merupakan bagian root ya, atau bagian akar ya, yang merupakan populasi leluhur dari semua spesies ya. Ini adalah common ancestor ya, atau populasi leluhur. Kemudian ada bagian node ya. Nah, ini adalah node ya, nodus ya, yang merupakan titik percabangan ya. Ini adalah titik percabangan dari apa? Titik percabangan dari suatu leluhur yang sama, atau titik percabangan spesies dari leluhur yang sama ya. Ini percabangan spesies dari leluhur yang sama. Kemudian ada bagian lagi yaitu branch. Branch itu adalah cabang yang mewakili populasi dari suatu taksa ya. Nah, ini adalah ujungnya ya. Nah, di sini antara manusia ya. Nah, ini adalah manusia Homo sapiens, dan pada bagian Homo neanderthalensis ya, atau orang utan ya. Oke. Kemudian di sini ada simpanse ya, kera besar di situ. Nah, kalau kita lihat antara manusia dengan Homo neanderthalensis ini, dia memiliki titik percabangan yang sama ya. Di mana? Yaitu terletak pada bagian yang paling akhir ya. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini dia sama-sama dari Homo erectus, di mana pada Homo erectus ini dia itu adalah manusia Jawa ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan fosilnya, untuk Homo erectus ini dia tergolong dari Pithecanthropus ya. Pithecanthropus, atau dikenal sebagai manusia Jawa ya. Kenapa kok dia dikenal sebagai manusia Jawa? Karena fosil ini dia ditemukan
di Ngawi ya. Dia ditemukan di Ngawi ya. Nah, ini ternyata ini ada Australopithecus ya. Di sini juga ada Australopithecus africanus ya. Nah, di sini kalau kita lihat Australopithecus itu adalah memang dia adalah genus hominid ya. Genus hominid atau bangsa kera ya. Yang telah punah ya, hidup sekitar 2 sampai 3 juta tahun yang lalu ya. Jadi kalau dia hidupnya pada sekitaran 2 sampai 3 juta tahun yang lalu, maka ini dia hidup di masa Pliocene ya. Dia di masa Pliocene. Tuh. Dan memang untuk Australopithecus ini dia merupakan suatu genus yang berhubungan dekat ya dengan genus manusia dan Homo. Nah, ini dia berhubungan dekat antara ya, genus manusia, kemudian Homo, dan mungkin nenek moyang dari Homo. Nenek moyang dari manusia dan kera seperti itu. Oke, itu untuk yang Australopithecus. Nah, kemudian pada beberapa kasus Darwin ini mengungkapkan adanya missing link ya. Jadi antara simpanse dengan manusia ini ya, itu ada missing link. Nah, apa itu yang disebut dengan missing link? Nah, ini ada missing link antara simpanse kera dengan Homo sapiens, yaitu manusia. Pada kasus missing link ini yang seperti yang sudah diterangkan oleh si Darwin, mengacu pada apa? Mengacu pada fosil. Ini ya, fosil peralihan ya. Ini adalah fosil peralihan ya, fosil peralihan antara atau fosil transisional ya. Transisional antara manusia dan kera ya. Antara manusia dan kera. Nah, di mana untuk manusia itu tidak berasal dari kera seperti itu. Sebab kalau misalkan manusia itu berasal dari kera, nah kenapa kera sampai saat ini masih ada? Kenapa nggak berevolusi menjadi manusia semua? Nah, kemudian kalau kita lihat juga pada beberapa fosil, kenapa kita menemukannya itu secara tidak lengkap gitu ya. Nah, jadi fosil itu merupakan sisa ataupun bekas makhluk hidup yang telah menjadi batu atau yang telah mengalami mineralisasi ya. Jadi ini adalah sisa makhluk hidup yang mengalami mineralisasi. Seringkali fosil ini dia ditemukan secara tidak lengkap ya. Nah, untuk kenapa sih kok dia ditemukan secara nggak lengkap? Jadi ini karena beberapa hal ya. Jadi kenapa fosil ini dia ditemukan secara tidak sempurna gitu ya, tidak sempurna. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama bisa karena ketika hewan itu dia mati itu karena adanya pemangsaan oleh predator, sehingga
nanti bagian tubuhnya itu tidak lengkap gitu ya ketika dia terkubur. Nah, yang kedua ini karena pergeseran tektonik. Nah, adanya pergeseran tektonik ini seringkali fosil itu akan hancur atau tergerus ya, sehingga nanti pada bagian tubuh yang itu tidak bisa mempertahankan untuk bentuknya, maka dia akan hilang bersamaan dengan adanya pergeseran tektonik tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas untuk soalnya. Fosil yang dianggap sebagai nenek moyang bersama antara manusia dan kera adalah apa? Nah, memang dari sekian pilihan dari A, B, C, D, E merupakan golongan dari primata semua ya. Kita lihat, coba kita deskripsikan dulu. Nah, jadi yang pertama ada Ramapithecus. Ramapithecus merupakan primata paling purba ya, dengan tingginya tidak kurang lebih dari 1 meter ya. Nah, yang dipercayai ini merupakan nenek moyang dari orang utan modern. Nah, inilah nenek moyang dari orang utan ya. Orang utan modern. Kemudian yang B ada Egyptopithecus. Nah, sebenarnya ini bukan Egyptopithecus ya, tapi kalau dia ini adalah Aegypto ya. Aegyptopithecus, di mana Aegyptopithecus ini merupakan monyet Mesir ya. Jadi ini dia adalah monyet Mesir yang dia itu adalah fosil awal yang mendahului perbedaan antara hominid atau bangsa kera dan Cercopithecus atau monyet yang lama atau monyet dunia lama seperti itu. Kemudian ada yang C, Dryopithecus. Nah, Dryopithecus ini merupakan genus kera besar ya. Dia merupakan genus kera besar. Di mana untuk Dryopithecus ini dia telah punah dari perbatasan Miosen tengah sampai akhir di Eropa pada tahun 12,5 sampai 11,1 juta tahun yang lalu ya. Itu untuk yang Dryopithecus. Kemudian ada Australopithecus. Nah, memang untuk Australopithecus ini dia berhubungan dekat ya. Dia berhubungan dekat dengan apa? Dengan genus manusia ya. Genus manusia dan Homo neanderthalensis ya. Nah, itu. Kemudian ada Pithecanthropus. Nah, ini adalah manusia Jawa ya. Manusia Jawa yang ini adalah sejenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan di daerah Trinil, Ngawi pada tahun 1891 gitu ya. Nah, berarti dari pilihan A, B, C, D, E yang memiliki hubungan dekat dan dianggap sebagai nenek moyang bersama antara manusia dan kera adalah yang delta ya, yaitu Australopithecus. Oke, ngono ae yo. Tarik ulur semangate.